Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Proktor, jumpa kembali. Pada tutorial kali ini kita akan mendemokan cara melakukan pengaturan dan import biodata untuk calon peserta tes kemampuan akademik atau TKA pada laman tka.kemdikdasmen.go.id. Nah, untuk pertama, Bapak Ibu bisa memasukkan username dan password yang telah diberikan, kemudian memasukkan kode keamanan atau CAPTCHA, kemudian klik masuk. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali login dengan menggunakan akun tersebut, maka Bapak Ibu diminta untuk melakukan pengaturan akun, dimulai dari memasukkan foto profil, kemudian nama operator, mengganti password, kemudian mengulangi password, memasukkan email yang sesuai dan nomor telepon yang sesuai. Jika sudah, maka silakan klik simpan. Maka pada awal ini, pada pengaturan akun, ketika kita setelah melakukan pengaturan, maka akan ada menu baru yang akan tersimpan di sini. Oke. Pada bagian dashboard, kita akan lihat pengumuman di mana informasi dari posko TKA pusat tentunya akan diupdate di bagian ini. Selanjutnya pada bagian pojok kanan kita akan melihat data-data dari tim teknis kabupaten kota, cabang dinas, tim teknis provinsi sampai posko pusat. Sini ada ditampilkan nomor dari tim teknis. Kemudian nanti akan ada update berupa data-data yang perlu diketahui oleh satuan pendidikan pada bagian download berkas. Selanjutnya, langkah berikutnya Bapak Ibu silakan masuk pada menu data master satuan pendidikan, dan kita akan melihat data satuan pendidikan kita apakah ada perubahan atau tidak. Jika ada perubahan, maka silakan lakukan edit data. Kemudian masukkan data-data yang sesuai. Jika sudah, silakan klik simpan. Oke. Pada menu data peserta, silakan diklik. Klik import biodata. Di sini akan terlihat keterangan status TKA centang hijau dan status import masih silang merah. Artinya kita belum melakukan import biodata. Pastikan data-data pada siswa kita di satuan pendidikan itu sudah valid dan sudah lengkap data-datanya, mulai dari kevalidan dengan data Dukcapil tentu, dan pada data pendataan kita untuk di Kemdikbud itu pada Dapodik, dan di Kemenak adalah data emis. Dan tentu ini kita akan validasi pada laman Verval PD. Oke, selanjutnya jika dirasa data-data siswa sudah valid dan sudah sesuai, maka silakan klik centang dan pilih import biodata. Kita akan coba melakukan import biodata. Nah, di sini menjadi data penting juga Bapak Ibu untuk memahami bahwa data import ini merupakan data terakhir di PD data. Jadi silakan dicek kembali dengan semester ID adalah 2025-1. Jika error atau tidak berhasil, maka silakan melakukan perbaikan data terlebih dahulu, mulai dari rombel siswa, kemudian identitas siswa dan data-data pokok lainnya. Oke, silakan klik import, mulai import biodata. Nah, di sini proses import data berhasil, sukses. Kita coba tutup. Di sini datanya 31 orang. Untuk data ini nanti Bapak Ibu Proktor tetap menjadi tugas bersama adalah untuk memvalidasi data-data dari peserta didik yang telah berhasil diimpor tadi. Nah, selanjutnya tahapan berikutnya adalah pada menu pendaftaran peserta. Kita akan melakukan pencetakan surat pernyataan. Nah, Bapak Ibu, ini penting juga bagi siswa yang bersedia untuk mengikuti TKA, itu wajib menyertakan surat pernyataan.
juga sama halnya ketika dia tidak ingin mengikuti TKA, maka dia juga tetap wajib untuk mengisi surat pernyataan dan nanti kita akan upload surat pernyataan tersebut. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita akan ambil satu data siswa. Untuk keikutsertaan Bapak Ibu ini menyesuaikan. Misalkan kita lakukan pencetakan dulu. Pencetakan surat pernyataan dari pendaftaran tes kemampuan akademik. Jadi data ini kita akan melakukan download dan cetak, dan selanjutnya kita serahkan kepada peserta didik kita. Nah, di sini menjadi penting untuk orang tua dan siswa diberikan pemahaman terkait pelaksanaan TKA di tahun ini dan keperluan-keperluan data tersebut untuk apa. Nah, jadi penting bahwa siswa dan orang tua itu telah mengetahui betapa penting atau apakah penting TKA itu untuk dilaksanakan atau tidak. Walaupun memang sifatnya adalah dia sebagai pilihan. Namun dirasa juga memang ini sebaiknya siswa kita disarankan untuk mengikuti. Nah, untuk surat pernyataan itu sendiri, di sini akan ada data yang sudah terisi dari data peserta didik kita. Untuk keikutsertaannya nanti dicentang. Selanjutnya siswa kita akan memilih 2 mata pelajaran pilihan, ya, maksimal 2 mata pelajaran pilihan yang akan diikutkan dalam TKA. Untuk mata pelajaran wajibnya itu adalah untuk jenjang MA atau SMA sederajat adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Kemudian untuk poin kedua itu adalah pernyataan, di mana peserta itu wajib memilih sebanyak 2 mata pelajaran pilihan dari 19 mata pelajaran pilihan yang disajikan di sini. Jadi siswa kita akan melakukan mencentang data mana mata pelajaran pilihan yang akan dia ikuti. Selanjutnya, di sini surat pernyataan ini akan ditandatangani oleh orang tua atau wali dari murid kita. Selanjutnya dari peserta didik juga, itu dia akan melakukan tanda tangan di sini. Jadi pernyataan ini apakah dia bersedia ataupun tidak, orang tua tetap harus menandatangani surat pernyataan juga bersama murid atau peserta didik kita. Sini keikutsertaan. Jika sudah, ini nanti akan dilakukan upload, ya, diserahkan kepada operator untuk divalidasi data-data mana yang bersedia mengikuti TKA dan yang tidak bersedia. Oke, kita kembali. Nah, di sini untuk keikutsertaan siswa tinggal dipilih apakah dia bersedia atau tidak. Tentu nanti setelah surat pernyataannya tadi dicetak. Nah, sini apakah dia bersedia atau tidak? Kalau dia bersedia, maka di sini pada mata pelajaran pilihan dipilih mata pelajaran apa yang di surat pernyataan tadi yang dipilih oleh siswa kita. Sebagai contoh, siswa kita memilih mata pelajaran matematika tingkat lanjut, kemudian mata pelajaran pilihannya adalah fisika. Oke, ini sebagai contoh saja. Selanjutnya, kalau kita geser ke data di sini adalah berisi data dari peserta didik kita. Nah, jika sudah, maka silakan klik simpan. Oke. Saya tidak mengklik simpan, ini belum dibagikan kepada peserta didik. Jadi ini mungkin kita akan bertemu pada tutorial berikutnya. Selanjutnya, foto. Ini juga foto kita. Foto dari peserta didik yang akan diupload itu adalah foto terbaru di 6 bulan terakhir. Jadi baiknya Bapak Ibu, sahabat proktor, ini memastikan bahwa foto dari peserta didik kita itu adalah foto terbaru. Dan silakan Bapak Ibu teman-teman proktor untuk meminta soft filenya untuk nanti diupload. Nah, untuk tutorial upload juga kita akan bertemu pada tutorial berikutnya. Jika sudah, maka silakan klik upload DNS dari sisi operator. Ini dia akan melakukan upload data DNS atau daftar nominasi sementara yang sudah ditandatangani tentunya. Oke, jangan lupa mencetak dulu, kemudian nanti setelah dicetak dan ditandatangani, maka dilakukan upload. Kemudian langkah terakhir adalah mengupload SPTJM. Nah, di sini juga kita akan melakukan pencetakan berkas SPTJM, kemudian upload SPTJM surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini nanti ditandatangani juga. Dan untuk
import biodata ini sudah selesai pada tahapannya. Untuk menu rekap dan laporan ini Bapak Ibu teman-teman proktor tinggal melihat data berkas dari data peserta didik. Di sini akan terlihat berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan serta data-data lainnya. Oke. Pada menu administrasi tes, status dan infrastruktur ini menjadi penting. Bapak Ibu, datanya ini tidak mengambil data dari ANBK sebelumnya, ini di-reset kembali untuk memastikan kesediaan data dan infrastruktur yang ada di satuan pendidikan. Nah, di sini silakan dilengkapi lagi email, jumlah peserta tingkat akhirnya lagi disesuaikan tadi 31 yang sudah terupload, terimport. Kemudian untuk status pelaksanaan silakan dipilih apakah dia mandiri atau menumpang. Tentu status mandiri dan menumpang ini telah ada penjelasannya pada Juknis bahwa untuk status mandiri ini berarti segala kebutuhan infrastruktur yang ada di satuan pendidikan itu terpenuhi dengan syarat-syarat yang terpenuhi, maka satuan pendidikan berhak untuk menjadi mandiri. Nah, jika syarat-syarat tadi belum terpenuhi sesuai aturan yang telah ditetapkan, maka satuan pendidikan memilih di mana dia akan menumpang tempat melaksanakannya. Ketika dia pilih menumpang, maka dia memilih di mana dia akan menumpang. Oke. Selanjutnya, pada data tim teknis, silakan Bapak Ibu untuk melengkapi nama proktor, email proktor, kemudian nomor HP, nama teknisi, email teknisi, dan HP dari teknisi. Tentu pada penanggung jawab ini adalah kepala satuan pendidikan. Selanjutnya pada infrastruktur, silakan dimasukkan berapa jumlah komputer proktor, kemudian jumlah kepemilikan dari lab komputer, berapa lab komputernya, dan berapa jumlah klien yang dimiliki oleh satuan pendidikan, dan berapa jumlah klien yang bukan milik dari satuan pendidikan. Nah, ini maknanya bahwa satuan pendidikan yang tidak memiliki infrastruktur, yang tidak cukup dari sisi infrastruktur, bisa meminjam ya dari orang tua siswa atau meminjam dari satuan pendidikan lain. Nah, di sini kita akan mengisi berapa yang bukan milik. Selanjutnya, berapa jumlah switch atau hubnya, kemudian jumlah access point, sumber listrik, misalkan PLN, kemudian dayanya berapa, silakan diisi, nama ISP, silakan dipilih, misalkan Telkomsel, Excel, dan lain sebagainya, kemudian bandwidth upload dan bandwidth downloadnya berapa Mbps, MB per second. Selanjutnya pada calon pengawas, nah Bapak Ibu ini bisa menambahkan calon pengawas dari satuan pendidikannya dan melengkapi data-data yang ada di sini, mulai dari NUPTK, NIP atau NIK, nama dari calon pengawas tadi, kemudian email, nomor telepon, dan pilih mata pelajaran yang diampu oleh calon pengawas. Nah, ini disesuaikan dan dikondisikan. Silakan dipilihkan pengawas yang ada di satuan pendidikannya dan nanti itu akan dipilih di mana dia akan mengawas. Tentu itu adalah wewenang yang ada di atas. Oke. Jika sudah, akan klik simpan dan tahapan import sampai pada pengaturan itu telah selesai. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.